Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Ika Aulia Putri dan saya Sri Gumanti. Kami berdua akan membahas tentang penggunaan Windows PowerShell dalam program toko buku yang telah kami buat. Dalam program toko buku ini ada 3 pembahasan inti. Pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang dibuatnya program toko buku. Pembahasan yang kedua yaitu ada fungsi dari program toko buku yang telah kami buat. Pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana caranya mengimplementasikan codingan ke dalam program toko buku yang telah kami buat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Sebuah toko buku biasanya memiliki banyak buku yang berbeda dengan jumlah stok yang terus berubah. Untuk mengelola inventaris buku, sebuah toko buku dapat menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan operasi CRUD. Operasi CRUD tersebut yaitu create, read, update, dan delete. Transaksi dan laporan penjualan buku. Dengan aplikasi ini, pemilik toko dapat mengelola inventaris buku dengan lebih efisien dan akurat. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari program toko buku yang telah kami buat. Di sini kita memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama itu dari aplikasi CRUD pada toko buku adalah untuk melakukan operasi dasar pada data buku seperti menambah data buku baru, melihat daftar buku yang telah tersedia, mengedit data buku yang sudah ada, dan menghapus data buku yang sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian di program ini juga memiliki fitur transaksi yang bisa dilakukan dan juga memiliki fitur laporan transaksi yang sangat efisien dan efektif. Digunakan di aplikasi ini akan membantu toko buku untuk mengelola stok buku dan lebih mudah dan efisien. Masuk ke fungsi yang kedua yaitu aplikasi ini juga dapat membantu toko buku dalam melakukan pengelolaan penjualan buku. Dalam aplikasi ini dapat dibuat sebuah form untuk menginput data penjualan buku, sehingga setiap kali ada penjualan buku, data penjualan tersebut dapat langsung dicatat dan disimpan ke dalam database. Dengan begitu, toko buku dapat menghitung jumlah penjualan buku, pendapatan, dan keuntungan dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini dapat membantu toko buku dalam membuat laporan penjualan buku yang lebih akurat dan terstruktur. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, bagaimana caranya mengimplementasikan codingan ke dalam program toko buku. Di sini kita memiliki menu utama. Menu utama kita ada 4. Yang pertama itu ada data buku. Menu yang kedua itu ada transaksi. Yang ketiga itu ada laporan. Yang keempat itu adalah keluar atau exit. Di sini terdapat variabel data buku. Dia diinisialisasi sebagai sebuah array kosong, di mana array itu akan digunakan untuk menyimpan data buku-buku yang akan ditambahkan atau dimodifikasi. Lalu di sini ada variabel data file, yaitu data buku txt. Di sini variabel file itu diinisialisasi dengan string, yaitu data buku txt. Nama file tersebut kemungkinan merupakan file yang akan digunakan untuk menyimpan data buku dalam format tertentu seperti CSV atau teks. Lalu di sini ada variabel transaksi file, dia diinisialisasi dengan string sama seperti yang data buku tadi dengan nama transaksi buku txt. Nama file tersebut kemungkinan merupakan file yang digunakan untuk menyimpan data transaksi terkait buku. Dengan inisialisasi variabel itu, kita dapat menggunakan variabel data buku untuk menyimpan data buku dalam proses penambahan atau modifikasi, dan data file serta transaksi file untuk menunjukkan lokasi file yang digunakan untuk menyimpan data buku dan data transaksi. Fungsi menu utama. Baik, yang pertama kita akan menggunakan clear host untuk membersihkan tampilan konsol sebelumnya. Lalu kita akan menggunakan write host untuk menampilkan judul program dan informasi pembuatan dengan perintahnya. Di sini saya membuat bentuk kotak atau bentuk table, dan di dalamnya saya tulis nama programnya yaitu program toko buku kita. Lalu saya menulis dibuat oleh siapa, create by saya sendiri dan teman saya Anti.
Lalu di sini terdapat 4 opsi menu yang tersedia. Yang pertama itu data buku, dan di dalam data buku itu terdapat tambah data buku, lihat data buku, cari data buku, update data buku, hapus data buku, dan kembali. Lalu opsi kedua yaitu ada transaksi, yang dimana kita akan melakukan transaksi dengan fungsi tersebut. Yang ketiga yaitu laporan, dimana kita bisa melihat hasil laporan dari penjualan tersebut dan pendapatannya. Lalu yang keempat keluar. Di sini kita akan memanggil fungsi menu utama, yaitu tampilan dari menu utama yang tadi. Lalu di sini kita menggunakan duel yang digunakan untuk menjalankan program secara terus-menerus sehingga memilih opsi keluar, yaitu nomor 4. Yang pertama, kita akan menggunakan perintah read host untuk membaca pilihan menu dari pengguna menggunakan variable choice. Lalu melakukan pengecekan pilihan menu menggunakan switch. Di sini jika pengguna memilih menu nomor 1, maka fungsi menu CRUD yang akan ditampilkan. Lalu jika pengguna memilih menu nomor 2, maka fungsi transaksi yang akan dipanggil. Lalu jika pengguna memilih nomor 3, maka fungsi lihat transaksi yang akan dipanggil. Lalu jika pengguna memilih menu nomor 4, perulangan duel akan berhenti dengan menggunakan perintah return. Lalu di sini jika pengguna memasukkan pilihan menu yang tidak valid dari antara 1 dan 4, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan inputan yang sesuai. Fungsi menu CRUD. Di sini yang pertama kita menggunakan clear host untuk membersihkan tampilan pada konsol sebelumnya. Lalu di sini kita akan menampilkan judul program dan informasi pembuatan menggunakan perintah write host. Dan di sini kita menggunakan write host untuk membuat template kotak dengan secara manual. Di sini saya menuliskan program toko buku kita. Di sini saya juga write host create by Ika dan Anti. Di sini dibuat oleh saya dan Anti, dan kami dari kelompok 1. Lalu di sini terdapat yang pertama tambah data buku, lalu kedua lihat data buku, dan yang ketiga cari data buku, keempat update data buku, dan kelima hapus data buku, keenam kembali. Itu yang tersedia dari 6 opsi tersebut. Lalu kita akan menggunakan perintah read host untuk membaca pilihan dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variable choice. Lalu kita akan menggunakan perintah switch case. Di sini jika kita memilih pilihannya yaitu 1, maka fungsi tambah data akan dipanggil. Lalu jika kita memilih pilihan 2, maka fungsi lihat data akan dipanggil. Lalu jika kita memilih pilihan 3, maka fungsi cari data akan ditampil. Lalu jika kita memilih pilihan 4, maka fungsi edit data akan dipanggil. Jika kita memilih 5, maka fungsi hapus data akan dipanggil. Jika pilihannya adalah 6, maka kita akan kembali ke menu fungsi utama. Lalu default, jika pilihan tidak ada sesuai dengan opsi yang tersedia, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan pilihan yang sesuai. Fungsi tambah buku. Yang pertama, di sini kita menggunakan clear host, di mana dia berfungsi untuk membersihkan tampilan pada konsol. Lalu, kita menggunakan write host, di mana dia akan menampilkan pada konsol. Di sini kita bakal menampilkan pada konsol header untuk menunjukkan bahwa ini fungsi untuk menambah buku, seperti yang ada di gambar ini. Lalu selanjutnya di sini ada blok try catch. Dia digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses. Dia akan men-try dulu, akan mencoba apakah proses yang dijalankan itu benar. Jika dia tidak benar, maka dia akan masuk ke dalam blok catch. Terus di sini terdapat sintak membuat ID secara otomatis untuk buku baru dengan mengambil ID terakhir dari data buku yang sudah ada. Jadi dari ID terakhir itu, dia akan ditambah 1 untuk ID baru selanjutnya, data buku selanjutnya. Di sini kita menginisialisasikan variabel yang bernama last ID dengan nilai awalnya 0. Variabel ini akan digunakan
untuk menyimpan ID terakhir yang digunakan. Lalu pemeriksaan, apakah file dari variabel data file ini ada? Fungsi testpad juga digunakan untuk memeriksa apakah file yang ditentukan dalam variabel data file ada di lokasi yang ditentukan. Jika file tersebut ada, maka di sini akan melakukan langkah-langkahnya, yaitu mengimport isi file CSV yang digunakan dalam data file menggunakan import CSV dan disimpan dalam variabel data buku. Ini membuktikan bahwa file tersebut berisikan data buku dalam format CSV. Lalu di sini list ID sama dengan data buku. Di sini setiap objek buku dalam variabel data buku diproses menggunakan for each objek pada setiap objek buku ID yang diawali oleh property ID. Dia akan dikonversi menjadi tipe data integer menggunakan integer ID. Lalu hasilnya akan diurutkan menggunakan sort object. Property ID terakhir yang diurutkan dipilih menggunakan select object list 1 dengan disimpan dalam variabel list ID tadi. Lalu di sini terdapat if, di mana jika list ID memiliki nilai, maka dia akan ditambah 1. Lalu block else, jika list ID tidak memiliki nilai atau null, dia akan balik ke list ID yang diinisialisasi di awal, yaitu 0. Jadi dia akan dimulai dengan ID 1. Lalu di sini terdapat variabel ID dengan tipe data integer, dia sama dengan variabel list ID. Di sini bertujuan untuk mengkonversi nilai yang terdapat di dalam variabel list ID menjadi tipe data integer. Dia akan dikonversi dan dia akan menyimpannya dalam variabel ID yang bertipe data integer itu. Karena list ID tadi sudah dikonversi ke dalam tipe data integer, lalu nilainya akan dimasukkan ke dalam variabel ID. Dan nilai yang terdapat di list ID tadi, dia adalah ID terakhir yang digunakan untuk menambahkan data buku. Di sini kenapa kita menggunakan konversi? Karena kita ingin memastikan bahwa nilai yang akan disimpan di dalam variabel ID itu yaitu bilangan bulat, bilangan integer. Lalu input judul buku. Di sini kita menggunakan perintah read host untuk meminta pengguna memasukkan judul buku yang diinginkan. Lalu variabel judul tidak boleh kosong dengan menggunakan kondisi if variabel judul equal kutip. Kondisi ini jika judul kosong maka akan dilemparkan pesan kesalahan dengan perintah throw judul buku tidak boleh kosong. Input nama penulis di sini juga sama, menggunakan perintah read host untuk meminta pengguna memasukkan nama penulis buku. Sama seperti yang tadi juga dilakukan validasi agar nama penulis tidak boleh kosong. Tapi di sini berbeda dengan yang judul. Di sini kita menggunakan string is null or white space dari variabel penulis. Kondisi itu, jika nama penulis kosong, maka akan dilemparkan pesan kesalahan dengan perintah throw. Nama penulis tidak boleh kosong. Dilakukan juga validasi agar nama penulis hanya terdiri dari huruf dan spasi dengan menggunakan kondisi variabel penulis not match tanda kutip buka kurung A sampai Z slash S tutup kurung plus $. Jika penulis tidak memenuhkan format yang diinginkan, maka akan dilemparkan pesan kesalahan dengan perintah throw. Nama penulis harus terdiri dari huruf dan spasi. Input nama penerbit. Di sini sama perintah yang menggunakan read host untuk meminta pengguna memasukkan nama penerbit bukunya. Dilakukan validasi agar nama penerbit tidak boleh kosong dengan menggunakan kondisi string sama dengan is not null or white page dari variabel penerbit. Jika nama penerbit kosong, maka akan dilemparkan pesan kesalahan dengan perintah throw nama penerbit tidak boleh kosong. Dilakukan validasi agar nama penerbit hanya terdiri dari huruf dan spasi dengan menggunakan kondisi variabel penerbit not match dari sintaknya. Lalu, jika nama penerbit tidak memenuhi format yang diinginkan, maka akan dilemparkan pesan kesalahan dengan perintah throw. Nama penulis hanya terdiri dari huruf dan spasi. Lalu inputan harga buku sama perintahnya read host pengguna memasukkan harga buku. Dilakukan validasi juga agar harga tidak boleh kosong dengan menggunakan kondisi variabel harga equal
kutip. Jika harga kosong, maka akan dilemparkan pesan kesalahan dengan perintah throw. Harga buku tidak boleh kosong. Lalu, inputan stok buku, perintahnya sama menggunakan read host untuk meminta pengguna memasukkan stok buku. Dilakukan validasi juga agar stok tidak boleh kosong dengan menggunakan kondisi stok equal kutip. Jika stok kosong, maka akan dilemparkan pesan kesalahan dengan perintah throw. Stok buku tidak boleh kosong. Lalu di sini kita membuat objek buku baru. Membuat objek buku baru menggunakan PS Custom Object dengan atribut yang ada yaitu ID, judul, penerbit, penulis, harga, dan stok. Selanjutnya menambahkan objek buku baru ke dalam array. Di sini objek buku baru yaitu buku ditambahkan ke dalam array variabel data buku menggunakan operasi plus sama dengan, di mana objek buku baru yang terdapat di variabel buku ini akan ditambahkan ke dalam array data buku. Selanjutnya menyimpan data buku ke file CSV. Data buku yang sudah ditambah ke dalam array variabel data buku ini disimpan ke dalam file CSV menggunakan perintah export CSV. Opsi minpad digunakan untuk menentukan lokasi file CSV yang akan digunakan. Lalu opsi not type information digunakan agar tidak menyertakan informasi tipe pada baris pertama file CSV. Lalu opsi append digunakan agar data baru ditambahkan ke file CSV tanpa menghapus yang sudah ada. Lalu jika sudah menambahkan ke dalam file CSV, lalu akan menampilkan pesan data buku berhasil ditambah dengan perintah write host. Jadi dia menampilkan ke konsol. Lalu di sini terdapat cache di mana untuk menangani kesalahan selama opsi try tadi. Di sini jika terjadi kesalahan selama proses try, pesan kesalahannya itu akan ditampilkan menggunakan perintah write host yang tadi itu, seperti contohnya throw. Judul buku tidak boleh kosong. Dia akan menampilkan ke dalam konsol yaitu pesan throw tadi. Lalu setelah itu selesai, lalu di sini ada read host, tekan enter untuk kembali ke menu CRUD. Di sini read host ini digunakan setelah pesan error terjadi ataupun data buku berhasil ditambah. Jadi setelah dua opsi itu, salah satu dari itu terjalankan, lalu kita akan menekan enter untuk kembali ke menu CRUD. Fungsi tambah data. Yang pertama, kita akan menggunakan clear host itu untuk membersihkan tampilan konsol sebelumnya. Lalu kita menggunakan perintah write host untuk menampilkan tampilan header yang terbuat dari garis-garis yang di dalamnya terdapat judul daftar data buku. Lalu di sini terdapat pengecekan file data. Melakukan pengecekan apakah file data yang terdapat di variabel data file ini sudah ada dengan menggunakan perintah testpad. Jika file sudah ada, maka block if akan dieksekusi. Lalu jika tidak ada, maka yang akan dieksekusi adalah block else. Jika file data sudah ada, kita akan menggunakan perintah import CSV untuk mengimport data dalam file CSV ke dalam variabel data buku. Lalu di sini kita menggunakan perintah sort object untuk mengurutkan data buku berdasarkan ID-nya. Data yang sudah diurutkan akan disimpan dalam variabel sorted data. Lalu di sini kita akan menampilkan data buku menggunakan perulangan for each object untuk setiap objek buku di dalam sorted data. Lalu setiap objek buku akan ditampilkan dengan menggunakan perintah write host. Informasi yang ditampilkan yaitu ID, judul, penulis, penerbit, harga, dan stok buku. Lalu di sini kita menggunakan garis pemisah menggunakan write host setelah menampilkan data buku tersebut. Lalu di sini terdapat block else. Jika file tidak ada, yang tadi akan dieksekusi block else, yaitu akan menampilkan ke dalam konsol data buku belum tersedia. Selanjutnya, kita akan menggunakan read host, tekan enter untuk kembali ke menu utama.
Jadi, jika kita mengklik enter, kita akan balik ke menu CRUD. Oke, sekarang kita masuk ke menu cari data buku. Di sini kita menggunakan function dengan nama cari data. Ini menunjukkan bahwa kita sedang mendefinisikan sebuah fungsi bernama cari data. Kemudian di sini ada clear host. Fungsinya itu untuk membersihkan tampilan konsol sehingga hanya hasil pencarian yang akan ditampilkan di layar. Write host di sini akan menampilkan judul yaitu cari data buku. Di sini untuk menginputkan ID, sintaksnya ID, lalu akan menampilkan read host, lalu masukkan ID yang akan kita cari. Setelah itu akan melakukan pengecekan apakah file data file sudah ada dengan menggunakan testpad. Jika file tersebut ada, maka blok if akan dieksekusi atau dijalankan oleh program. Jika tidak, maka blok else akan dieksekusi oleh program. Di sini ada kondisi if testpad data file. Jika file data sudah ada, menggunakan import CSV untuk mengimport data dari file CSV ke dalam variabel data buku. Data buku sama dengan import CSV path data file. Di sini menginisialisasikan variabel found dengan nilai false untuk menandakan bahwa data belum ditemukan. Sintaksnya yaitu found sama dengan false. Melakukan perulangan atau looping for search untuk setiap objek buku di dalam data buku. For search buku in data buku. Dalam setiap iterasi memeriksa apakah ID buku pada objek saat ini dengan ID yang kita cari. Jika ada, maka blok if akan dieksekusi atau dijalankan oleh program. Di sini ada sintaksnya yaitu if buku.id equi ID. Jika data dengan ID yang dicari ditemukan, mengubah nilai. Di sini akan mengubah nilai variabel found menjadi true untuk menandakan bahwa data ditemukan. Sintaksnya yaitu found sama dengan true. Kemudian di sini kita akan menampilkan write host dengan ID, judul, penulis, penerbit, harga, dan stok. Untuk keluar dari perulangan atau looping yang telah kita lakukan di atas, maka kita akan menggunakan sintaks break. Di sini ada kondisi lagi, jika data buku tidak ditemukan, nilai found itu masih false. If found akan menampilkan write host, data dengan ID bla 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 tidak ditemukan. Jika file data tidak ditemukan, maka else write host akan menampilkan data buku belum tersedia. Kemudian di sini ada read host. Tekan enter untuk kembali ke menu utama. Ini fungsinya buat apa? Ini akan menampilkan pesan ke pengguna atau user untuk menekan tombol enter sehingga mereka dapat kembali ke menu utama yaitu menu CRUD. Fungsi edit data. Di sini yang pertama kita menggunakan clear host untuk menghapus tampilan pada konsol sebelumnya. Lalu menggunakan printer write host untuk membuat header manual yang kita buat dan diberi judul edit data buku. Lalu di sini kita menggunakan perintah read host yaitu variabel ID sama dengan read host, masukkan ID buku yang akan diedit. Read host tersebut untuk meminta pengguna memasukkan ID buku yang akan diedit. Lalu terdapat pengecekan file data. Di sini melakukan pengecekan apakah file data dari variabel data file itu sudah ada dengan menggunakan perintah testpad. Lalu, jika file data ada, maka blok if akan dieksekusi. Namun, jika file tidak ada, maka blok else yang akan dieksekusi. Lalu, di sini kita akan mengimport data dalam file CSV, yaitu variabel data buku sama dengan import CSV path variabel data file. Di sini, import CSV itu untuk mengimport data dari file CSV ke dalam variabel data buku. Lalu di sini kita menginisialisasikan variabel dengan nama update data.
Di sini update data sebagai array kosong untuk menyimpan data yang telah diupdate. Lalu di sini kita menggunakan for each untuk perulangan dari setiap objek buku. Variabel data buku. Lalu di sini kita membuat salinan objek buku saat ini ke dalam variabel bernama new buku. Lalu di sini kita akan memeriksa if ID buku equal variabel ID yang baru diinput. Itu untuk memeriksa apakah ID buku yang ada pada objek saat ini sama dengan yang ingin dicari untuk diedit. Jika ID sama, maka blok if itu akan dieksekusi untuk mengedit data buku. Lalu setelah blok if dieksekusi, maka akan menampilkan data buku saat ini. Setelah menampilkan data menu saat ini, lalu akan menampilkan menu pilihan data mana yang mau diedit. Mau judul kah, penulis, penerbit, harga, stok buku, atau membatalkan pengeditan tersebut. Lalu di sini terdapat blok try untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses. Lalu di sini menggunakan perintah read host untuk menentukan pilihan mana yang mau diedit. Setelah memilih dari 1 sampai 6, maka opsi akan dieksekusi. Contohnya, jika dia memilih 1, yaitu judul, maka kita akan mengedit judul yang ada di dalam buku tersebut. Yang pertama, sama menggunakan read host untuk pengguna memasukkan judul baru yang diinginkan. Lalu sama menggunakan validasi judul buku tidak boleh kosong. Dan menggunakan throw untuk terjadi kesalahan apabila dia kosong, maka akan menampilkan throw tersebut. Lalu jika sudah mengupdate data, maka nilai yang sesuai dalam objek tersebut akan masuk ke dalam new object. Setelah mengupdate, maka nilai tersebut akan masuk ke dalam new buku. Setelah mengupdate nilai tersebut, maka nilai tersebut akan masuk ke dalam objek new buku. Lalu opsi kedua sama, opsi ketiga pun sama, dan keempat, kelima. Lalu opsi keenam, dia akan kembali atau untuk membatalkan, dia akan kembali ke dalam menu CRUD. Lalu default, jika pilihan tidak ada dari 1 sampai 6 itu, maka dia akan write host akan menampilkan pilihan tidak ada. Lalu dia akan menampilkan read host, tekan enter untuk melanjutkan. Jika kita menekan enter, maka program akan balik lagi ke dalam menu CRUD. Lalu di sini terdapat opsi catch. Dari opsi try tadi yang di atas, jika terjadi kesalahan, maka dia akan write host, dia akan menampilkan ke dalam konsol bahwa dia akan menampilkan pesan errornya. Lalu akan nge-read host, tekan enter untuk kembali ke menu CRUD. Jika kita menekan enter, maka dia akan balik lagi ke dalam menu CRUD. Setelah pengeditan nilai selesai, maka objek buku yang telah diupdate akan disimpan ke dalam variabel update data. Lalu kita akan mengekspor data ke dalam file CSV. Data yang telah diupdate dan disimpan ke file CSV menggunakan perintah export CSV. Lalu data yang lama akan tergeserkan dengan data yang baru. Lalu di sini terdapat blok else dari blok if tadi. Jika file tidak ada, maka dia akan mengeksekusi blok else, maka dia akan menampilkan ke konsol dengan pesan data buku belum tersedia. Lalu di sini terdapat perintah read host, tekan enter untuk kembali ke menu CRUD, di mana jika kita menekan tombol enter, maka kita akan balik lagi ke dalam menu CRUD. Fungsi hapus data. Di sini yang pertama kita akan menggunakan clear host untuk membersihkan tampilan konsol sebelumnya. Lalu kita akan menggunakan write host untuk membuat header secara manual dengan judul hapus data buku. Lalu di sini kita akan menggunakan block try yang digunakan untuk menangani kesalahan yang memungkinkan terjadi kesalahan selama proses. Lalu jika terjadi kesalahan selama proses, maka akan melemparkan pesan error menggunakan perintah throw. Di sini kita akan melakukan validasi. Di sini kita akan menggunakan perintah read host untuk meminta pengguna memasukkan ID mana yang ingin dihapus. Lalu terdapat validasi ID tidak boleh kosong. Di sini kita menggunakan if variable ID
kutip. Di sini kita akan men-throw apabila ID itu kosong dengan menampilkan pada konsol ID buku tidak boleh kosong. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan file data. Di sini kita akan melakukan pengecekan apakah file data yang terdapat di dalam variabel data file itu sudah ada dengan menggunakan perintah testpad. Nah, jika file data ada, maka yang akan dieksekusi adalah blok if. Jika file tidak ada, maka yang akan dieksekusi adalah blok else. Lalu di sini kita akan mengimport data dari file CSV. Jika file sudah ada, menggunakan perintah import CSV untuk mengimport data dari file CSV ke dalam variabel data buku. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam pencarian data buku. Kita menggunakan perintah where object. Kita akan menggunakan perintah where object untuk mencari data buku dengan ID yang sesuai dengan yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu jika data buku ditemukan, maka blok if akan dijalankan. Jika tidak, maka yang akan dijalankan adalah blok else. Lalu jika data buku ditemukan, blok if yang akan dijalankan, maka dia akan menampilkan data buku yang akan dihapus. Lalu kita akan menggunakan perintah read host untuk menanyakan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini menggunakan variabel confirm. Lalu di sini kita menggunakan if else. If jika variabel confirm sama dengan y, maka data buku akan dihapus. Di sini data buku yang dihapus tidak akan dimasukkan ke dalam variabel update data menggunakan perintah where object. Lalu data yang tersisa akan disimpan kembali ke file CSV menggunakan perintah export CSV. Lalu jika kita memilih N, maka yang akan dieksekusi adalah blok else, yaitu penghapusan data dibatalkan. Maka data tidak akan jadi dihapus. Dia langsung kembali lagi ke dalam menu CRUD. Lalu di sini terdapat blok else dari blok if tadi yang di atas jika file ada. Di sini jika file tidak ada, maka dia akan write host data dengan ID tidak ditemukan. Lalu di sini terdapat opsi else dari blok if yang di atas tadi jika ID buku ketemu. Di sini jika ID buku tidak ketemu, maka dia akan menampilkan data dengan ID yang diinginkan tidak ditemukan. Lalu juga terdapat blok else lagi dari blok if yang di atas tadi jika file ada. Di sini jika file tidak ada, maka data buku belum tersedia. Lalu terdapat catch yang tadi di atas untuk pemeriksaan. Di sini jika terjadi kesalahan selama pemrosesan, maka dia akan menampilkan pesan errornya ke layar. Lalu kita akan menekan enter untuk kembali ke menu CRUD. Lalu di sini ada read host umum. Jika semua sudah terjalankan, maka tekan enter untuk kembali ke menu CRUD. Lalu setelah kita menekan enter, kita akan balik lagi ke dalam menu CRUD. Fungsi transaksi. Nah, di sini yang pertama kita akan menggunakan clear host untuk membersihkan tampilan pada konsol sebelumnya untuk menampilkan menu transaksi ini. Lalu, kita akan menggunakan perintah write host untuk membuat header secara manual dengan judul buat transaksi buku. Lalu di sini kita akan menampilkan daftar buku yang tersedia. Di sini, jika data file dalam variabel data file ini tersedia, menggunakan perintah import CSV untuk mengimport data buku dari file CSV ke dalam variabel data buku. Menggunakan perintah for each object untuk menampilkan daftar buku yang tersedia, termasuk ID, judul, dan stok, menggunakan perintah write host. Di sini kita akan mendapatkan tanggal transaksi secara otomatis, yaitu tanggal hari ini, menggunakan perintah get date dengan opsi format untuk mendapatkan tanggal hari ini dalam format yaitu dd-mm-yyyy. Lalu menggunakan perintah write host untuk menampilkan tanggal transaksi menggunakan variabel tanggal. Sintak di sini yaitu sintak untuk membuat ID transaksi secara otomatis, yaitu yang diambil dari ID terakhir ditambah 1. Contohnya, jika ID terakhir itu 3 dan ditambah 1, maka ID baru yang akan dibuat adalah 4. Nah, di sini yang pertama kita akan menginisialisasi, yaitu variabel SID dengan nilai awal 1. Melakukan pengecekan apakah file transaksi dari variabel transaksi file tersebut ada atau tersedia menggunakan perintah testpad.
Jika file tersebut ada, lalu kita akan mengimport data transaksi dari file CSV tersebut ke dalam variabel transaksi menggunakan perintah import min CSV spasi min path variabel transaksi file. Di sini lalu menggunakan perintah for each object yang dilakukan pada setiap baris data transaksi dengan mengambil nilai kolom ID transaksi sebagai tipe data integer. Kemudian hasil tersebut diurutkan menggunakan sort object dan dipilih nilai terakhir menggunakan select object less 1. Hasil ini akan menjadi ID transaksi terakhir yang ada. Lalu di sini terdapat blok if else. Lalu jika list ID memiliki nilai atau ID terakhir itu ditemukan, maka nilai list ID akan ditambah 1 untuk mendapatkan ID transaksi yang baru yang akan digunakan. Lalu jika tidak ada, maka ID transaksi sebelumnya yaitu list ID akan diatur sebagai 0. Nah, di sini list ID sebagai 0 jika belum terdapat data. Karena di atas kita menginisialisasi bahwa list ID itu sama dengan nilainya 1, maka nilai list ID yang akan digunakan jika data tidak ada yaitu 1, maka ID transaksi yang akan digunakan yaitu 1. Lalu di sini selanjutnya kita akan menyimpan nilai list ID yang tadi ke dalam variabel ID transaksi dengan tipe data integer untuk digunakan dalam transaksi berikutnya. Lalu kita akan menggunakan perintah write host untuk menampilkan ID transaksi yang telah dicari tadi secara otomatis. Lalu di sini terdapat block tray yang digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses. Lalu di sini kita menggunakan perintah read host untuk meminta pengguna memasukkan ID buku yang ingin dibeli dan jumlah buku yang ingin dibeli. Nah, di sini kita menggunakan validasi bahwa ID itu tidak boleh kosong dan jumlah juga tidak boleh kosong. Jika dia kosong, maka akan menampilkan ke dalam konsol ID buku tidak boleh kosong. Dan sama, jumlah buku juga. Jika kita tidak mengisinya, maka dia akan menampilkan pesan terang yaitu jumlah buku tidak boleh kosong. Lalu kita akan masuk ke pengecekan buku. Di sini kita menggunakan perintah variabel buku sama dengan variabel data buku dengan perintah where object untuk mencari buku dengan ID yang sesuai dengan yang dimasukkan oleh pengguna. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam proses transaksinya ini. Di sini terdapat block if, yaitu jika buku dengan ID yang dimasukkan ditemukan, maka dilakukan proses transaksi pembelian. Lalu jika ID yang dimasukkan ditemukan, lalu kita akan melakukan pengecekan apakah jumlah buku yang ingin dibeli tidak melebihi stok buku yang tersedia. Lalu jika jumlah buku cukup, maka dilakukan perhitungan total harga dan pengurangan stok buku. Di sini variabel total harga sama dengan jumlah buku yang diinginkan dengan harga bukunya. Lalu variabel sisa stok sama dengan stok sekarang dikurangi jumlah tadi yang ingin dibeli. Jika jumlah buku mencukupi, maka dilakukan perhitungan total harga dan pengurangan stok buku. Lalu kita akan membuat objek transaksi menggunakan PS custom object dan menyimpannya dalam variabel transaksi yang di dalamnya terdapat ID transaksi, tanggal, ID buku, judul, penulis, penerbit, harga, jumlah, dan total harga. Lalu di sini kita akan menambahkan data transaksi ke file transaksi menggunakan perintah export CFC dengan opsi append. Lalu di sini kita akan mengupdate stok buku yang baru. Yang pertama menggunakan perintah for each object untuk mengupdate stok buku yang tersisa dengan mengubah nilai stoknya sesuai dengan sisa stok setelah pembelian. Lalu dilakukan perintah export CSV untuk menyimpan perubahan stok buku ke file data buku. Lalu setelah itu semua terjalankan, maka akan menampilkan write host transaksi berhasil. Lalu akan menampilkan write host total harga dari variabel total harga yang tadi dihitung di atas. Lalu di sini terdapat catch. Lalu di sini terdapat penanganan error yaitu else jika terjadi error selama proses transaksi. Lalu di sini terdapat penanganan error jika terjadi error selama proses transaksi. Pesan error akan ditampilkan menggunakan perintah write host. Nah, di sini yang pertama else. Di sini jika jumlah buku melebihi stok.
yaitu akan menampilkan ke layar jumlah buku yang ingin dibeli melebihi stok yang tersedia. Lalu selanjutnya juga terdapat else lagi, dia akan menampilkan buku dengan ID yang dicari tidak ditemukan. Lalu di sini terdapat blockage, write house, untuk menampilkan pesan error yang terjadi saat inputan tadi di atas. Lalu di sini terdapat else dari if yang di atas tadi pengecekan file apakah data tersebut ada atau tidak. Di sini jika data tidak ada maka blok else akan dieksekusi, yaitu akan menampilkan pesan data buku tidak ditemukan. Setelah itu menggunakan perintah read host untuk menekan enter untuk kembali ke menu utama. Di sini jika kita mengklik enter maka program akan kembali lagi ke dalam menu utama dan memanggil fungsi menu utama tersebut, jadi kita akan masuk lagi ke dalam menu utama. Oke, sekarang kita masuk ke menu lihat transaksi. Di sini kita menggunakan function dengan nama lihat transaksi. Ini menunjukkan bahwa kita sedang mendefinisikan sebuah fungsi bernama lihat transaksi. Di sini ada sintak clear host. Fungsinya itu untuk membersihkan tampilan konsol sehingga hanya transaksi yang akan ditampilkan di layar. Kemudian write house akan menampilkan baris dengan nama atau judul lihat transaksi. Kemudian total pendapatan sama dengan kosong. Ini mendeklarasiin variabel total pendapatan dan akan menginisialisasikan dengan nilai 0. Variabel akan digunakan untuk menghitung total pendapatan dari transaksi. Kemudian di sini ada kondisi if testpad transaksi file. Ini akan memeriksa apakah file transaksi dari transaksi file tersedia atau tidak. Jika file tersebut ada, kode di dalam blok if akan dieksekusi atau dijalankan oleh program. Kemudian di sini ada transaksi data sama dengan import CSV path transaksi file. Ini akan mengimport data dari file CSV transaksi file dan menyimpannya dalam variabel transaksi data. Kemudian transaksi data for search object ini akan melakukan looping for search object melalui setiap objek di dalam transaksi data. Selanjutnya, beberapa baris kode menggunakan write host untuk menampilkan informasi yang terkait setiap transaksi seperti ID, tanggal, ID buku, judul, penulis, penerbit, harga, jumlah, dan total harga. Informasi ini diambil dari masing-masing objek dalam transaksi data. Kemudian total pendapatan plus sama dengan tipenya integer, total harga ini akan menambahkan nilai total harga dari setiap transaksi ke variabel total pendapatan. Setelah selesai melakukan semua transaksi, kode akan menampilkan total pendapatan dengan mencetak atau menampilkan write host total pendapatan sama dengan total pendapatan. Kemudian di sini ada read host, itu akan menampilkan tekan enter untuk kembali ke menu utama. Ini akan menampilkan pesan ke pengguna atau user untuk menekan tombol enter sehingga mereka akan kembali ke menu utama atau yang menu awal.